jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang bisa berjumpa dengan Anda semua. Kita akan sama-sama mengikuti saat teduh pemuritan bersama kami Efrata Community Church. Mari kita akan menyembah Tuhan bersama sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus, kami rindukan Engkau, kami rindukan Engkau. Oh seperti rusa merindukan air, jiwa kami rindukan Engkau. Haleluya, haleluya.
Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya.
punya Bapa yang sungguh setia, menyertai setiap langkah hidup kami. Musim berganti musim, dan kami menyadari ada berbagai macam persoalan yang kami hadapi. Tapi satu hal kami tahu, Engkau menyertai kami. Engkau tahu yang kami perlu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang siap untuk membantu kami jadi pemenang. Dan kami percayakan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Ya, kami percayakan hidup kami kepadamu. Ada Allah yang Maha Tahu itu.
kasih Tuhan. Ya kami berserah padamu Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kita akan nyanyikan ref lagu tadi, tapi dengan lembut, dan kemudian kita akan masuk dalam doa syafaat. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi dengan lembut, lalu kita akan berdoa syafaat. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Doa syafaat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Ruth. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap rancangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong hidup kami, Engkau yang menopang hidup kami. Kami percaya rancangan-Mu indah terjadi atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sudah naikkan doa-doa kami naikkan penyembahan kami. Kami mau bawa di dalam doa Tuhan pagi hari ini untuk setiap jemaat Tuhan, khususnya yang ada di Efrata Tuhan. Mari Tuhan, hari-hari ini kami mendengar kabar-kabar yang mungkin yang membuat kami gentar. Kami mendengar kabar-kabar yang membuat kami takut. Pandemi yang belum usai Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberi kami damai sejahtera Tuhan, sehingga Tuhan setiap jemaat Tuhan yang ada, kami tidak gentar, kami tidak takut, tetapi justru Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi yang menakutkan Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kami semakin menambahkan iman kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap ada di dalam Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, semakin hari kami semakin rindu untuk mencari Tuhan, semakin hari kami semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan Kau segera pulihkan Indonesia, Engkau memberi kesehatan untuk Indonesia.
Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gelombang ketiga ini tidak akan berlama-lama Tuhan, tetapi Tuhan akan memberi pemulihan untuk Indonesia, karena kami tahu Indonesia ada di dalam rencana Tuhan, Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini untuk seberapa banyak jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kesembuhan. Bahkan kalau pagi hari ini ada dari anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti streaming pagi hari ini, ada dalam masalah, ada dalam keadaan yang sakit. Saat ini juga Tuhan, ketika kami berdoa, Tuhan alirkan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk keluarga besar dari Ibu Maria Ningrum Tuhan, yang baru saja Tuhan ditinggalkan oleh kakak tercinta. Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kekuatan. Kami percaya Tuhan, segala yang terjadi dalam hidup kami itu tidak lepas dari perhatian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap baik bagi kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah kami dapat gunakan semuanya ini Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, memiliki hati seorang anak, hati seorang murid yang mau untuk diajar, mau untuk dibentuk, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur kita terus mencari Tuhan dalam satu teduh kita. Kita awali minggu ini dengan mencari Tuhan, menyembah Dia. Dan kita percaya saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita juga mengalami pemulihan. Dalam buku Diper, halaman 26, bagian bawah, ada statement, if you turn back from God, you will be set back. Kalau engkau berpaling dari Tuhan, engkau lari dari Tuhan, engkau mundur dari Tuhan, hidupmu akan mengalami kemunduran, hidupmu akan mengalami hal yang tidak baik. If you turn back to God, you will be come back. Kalau engkau kembali kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, mengarahkan hidupmu balik kepada Tuhan, kau akan mengalami pemulihan, kau akan come back again. Hidupmu akan pulih kembali. Rencana-rencana Tuhan yang dulu seakan-akan pernah gagal, engkau akan dipulihkan kembali. Saat engkau mengalami hal yang tidak baik, tapi kembali kepada Tuhan, Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Rumah tanggamu yang sudah mundur, tapi kalau engkau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan untuk rumah tanggamu dipulihkan kembali. Pekerjaanmu, bisnismu, sekolah, kuliahmu, semua yang mundur, tapi kalau engkau balik kepada Tuhan, maka akan ada pemulihan. Termasuk di tengah-tengah pandemi, banyak yang sedang mundur, banyak yang mundur. Bahkan pemerintah berkata UMKM, usaha kecil, menengah, mereka selama 2 tahun ini sekitar 82%, 82, sekian, hampir 83% mengalami kerugian, turun dalam 2 tahun ini. Hanya 18% yang bertahan dan dalam kondisi yang baik. Tapi 83% mengalami kemunduran dalam keuangan. Dan itu bisa terjadi di antara kita. Tapi hari ini
minggu-minggu ini, melalui Deeper saat teduh ini, sama ingatkan Anda, ayo come back kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membalikkan keadaan hidupmu. Biar Tuhan yang akan membuka jalan saat dunia menutup jalan, saat pandemi menghalangi, saat masalah begitu besar. Ulangan 30 ayat 2-3. Ulangan 30 ayat 2-3. Ada di buku Anda halaman 27. Mari kita baca bersama-sama. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Kata kuncinya apabila engkau berbalik, balik kepada Tuhan, dengarkan lagi suaranya, dengarkan lagi perintahnya, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan mau memulihkan, tapi syaratnya ayo balik. Anda tidak bisa meminta Tuhan pulihkan hidupku, tapi Anda tidak mau berbalik kepada Tuhan. Anda tidak mau bertobat, Anda masih terus melakukan dosa, Anda terus menjauh dari Tuhan, tapi engkau minta dipulihkan Tuhan. Tuhan memberikan syarat, kalau mau pulih, Tuhan bisa membalikkan keadaanmu dengan kuasanya yang ajaib. Tetapi yang Tuhan mau, berbalik kepada Tuhan, kembali cinta Tuhan, kembali cari Tuhan, kembali dekat dengan Tuhan. Bahkan ini berlaku bukan hanya sekedar buat pribadi, tapi sampai ke satu negeri, satu negara. 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Mari kita baca bersama-sama di buku Anda halaman 27. Bila mana, 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, apa saudara? Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini bicara bahkan sampai satu negeri. Ketika satu negara, ketika umat mau merendahkan diri, ketika dia melihat negaranya dalam bencana, ketika melihat ada kelaparan, ada belalang, ada disebutkan tentang penyakit sampar. Bukankah 2 tahun ini kita melihat wabah ini, penyakit ini sedang merajalela? Berapa banyak yang kena COVID, sakit, sudah jutaan orang yang meninggal di seluruh dunia. Saudara, yang Tuhan minta, ayo merendahkan diri, ayo berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, bertobat, maka Tuhan akan pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, paling dari jalan
oleh anugerah-Mu. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan kembali negeri. Ayo minta Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa-Ku. Kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak Ibu mau bangsa ini dipulihkan, amin. Apakah Anda mau kita mengalami pemulihan dari pandemi ini, dipulihkan, pembangunan bisa berjalan dengan pesat lagi, ekonomi, bisnis jalan dengan lancar lagi, semua orang tidak takut lagi, tidak dicekam dengan COVID lagi. Kalau ya, maka ada bagian dari umat Tuhan yang harus lakukan, yaitu dan umatku yang atasnya namaku disebut. Umat-umat Tuhan, saudara dan saya mau merendahkan diri, mau berdoa. Makanya saya dorong Anda untuk saat teduh pemuritan. Ajak keluarga Anda, ajak kenalan Anda. Kalau Anda punya teman, mereka mengeluh hari-hari ini, hidup mereka sengsara, hidup mereka tertekan karena COVID-19, Omikron, karena masalah. Saudara, ajak mereka untuk saat teduh. Kasih mereka link ini. Ajak mereka ke Ephrata Church, YouTube, supaya mereka bertumbuh setiap hari. Karena melalui worship kita mau merendahkan diri di depan Tuhan. Kita mau berharap kepadanya. Kita mau diingatkan untuk apa? Berbalik, bertobat dari jalan yang jahat, supaya hidup kita dipulihkan. Tuhan ingin hidup kita mendekat kepada Dia. Ayo saudara, kalau satu bangsa saja bisa diubah sejarahnya karena ada umat Tuhan yang berdoa, apalagi keluargamu, apalagi hidup Anda. Anda melihat dalam keluargamu mungkin ada yang arahnya dalam bahaya. Ada di antara mereka yang mengalami hidupnya dimakan habis oleh belalang. Ada yang mengalami penyakit sampar. Ada yang mengalami pergumulan demi pergumulan. Mungkin Anda sudah mencoba menasihati,
Mungkin itu anakmu dan orang tua berusaha mengingatkan, tapi anakmu terlalu keras kepala. Anakmu seperti anak bungsu yang sudah ngikutin kehendak hatinya sendiri. Mungkin itu kakak atau adikmu yang tidak menganggap suaramu. Kau sudah ingatkan, kau berikan pengajaran, tapi mereka tetap menolak. Mungkin itu orang tuamu. Engkau ingatkan, "Pa, Ma, ayo berdoa, ayo cari Tuhan." Tapi mereka tidak menganggap engkau karena engkau hanya anak kecil di mata mereka. Tapi saudara, janji Tuhan ini, kalau ada umatku yang atasnya namaku disebut, yang mau merendahkan diri, mau berdoa, mau berbalik mencari wajah Tuhan, berbalik dari yang jahat, satu negara saja bisa dipulihkan, apalagi satu keluarga. Di satu negara pasti ada yang tidak menyembah Tuhan, pasti ada yang benci kepada orang-orang beriman. Tapi ketika orang berimannya bertobat, itu mempengaruhi satu bangsa itu. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berdoalah, berjuanglah. Di bagian lain Tuhan berkata, "Aku mencari siapa yang akan berdiri di depanku untuk mempertahankan negeri ini di hadapanku." Tuhan mencari orang yang berdiri di hadapannya, berdoa seperti Abraham saat Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Dia berdiri di depan Tuhan. "Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah Tuhan akan menghancurkan kota ini? Padahal ada 50 orang benar di sana." Tuhan berkata, "Oh tidak, kalau ada 50 orang benar di kota itu, aku tidak akan hancurkan." Karena bagi Tuhan 50 orang cukup untuk merubah, cukup untuk mewarnai satu kota itu. Abraham mulai hitung-hitung, "Tuhan, bagaimana kalau 40? Nggak sampai 50, cuma 40. Apakah Tuhan masih akan hancurkan?" Oh, berkata, "Tidak, ada 40 orang benar, Sodom Gomora tidak jadi hancur." Terus turun-turun saudara, 30, 20, bagaimana kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora? Dia berkata, tidak akan dihancurkan. 10 orang saja dianggap Tuhan sanggup menjadi terang membela satu kota. Tapi sayang, di Sodom dan Gomora jumlahnya tidak sampai 10 orang benar. Lot, istri, 2 anak perempuannya, ternyata gak cukup sampai 10. Tapi Tuhan menghargai Abraham yang berdiri di hadapannya dan bernegosiasi, meminta Tuhan mengampuni kota itu. Sehingga Lot dan keluarganya diselamatkan. Saudara, 10 orang saja dianggap Tuhan bisa membentengi murka itu tidak turun ke satu kota. Bagaimana dengan kota Semarang? Adakah 10 orang yang bertobat, yang merendahkan diri, yang mau berdoa, yang mau mencari wajah Tuhan setiap hari, yang mau berbalik? Oke Pak Handoyo, kalau merendahkan diri, ada banyak orang yang rendah hati dan siap merendahkan diri. Kalau berdoa, oh jemaat Efrata suka berdoa. Mencari wajah Tuhan, oh jemaat Efrata sangat suka menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tapi syaratnya bukan cuma sekedar merendahkan diri, berdoa dan mencari, tapi berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, bertobat. Adakah 10 orang yang hidup benar, yang mau bertobat?
Kalau ada, kota ini akan terselamatkan. Kota ini akan dijaga Tuhan. Pandemi akan segera berlalu dan akan dipulihkan dengan cepat. Dan saya berdoa, ada 10 orang, lebih, ada 50 orang, ada ratusan orang di Efrata yang hidup berbalik dari jalan yang jahat. Ini waktunya. Ayo berbalik. Kalau Tuhan ingatkan, bertobat cepat-cepat. Karena Tuhan pengen kita kembali. Ayo berbalik kepadanya saudara. Oh, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oh ampunilah. Oh, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali kota kami, dan pulihkan kembali kota kami, dan pulihkan kembali Indonesia, dan pulihkan kembali Indonesia. Haleluya. Ayo cari wajah Tuhan, ayo berbalik, ayo bertobat. Tinggalkan yang jahat, berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mengasihi-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berulang-ulang kita membaca di ayat-ayat tadi. Apabila engkau berbalik, apabila engkau berbalik, apabila engkau berbalik. Tuhan menanti kita berbalik. Tuhan menanti kita bertobat. Tuhan mencari pertobatan. Maka Yesus berkata, aku datang
mencari yang hilang. Bukan yang sehat yang butuh tabib, yang sakit yang butuh tabib. Aku mencari orang berdosa. 100 ekor domba, satu hilang. Maka gembala itu mencari satu itu. Karena yang hilang perlu dicari, kata Tuhan. Tuhan mencari bukan untuk menyakiti kita, untuk menghukum kita. Dia meminta kita berbalik. Karena dia mau mencurahkan berkat-Nya. Dia mau memulihkan, tapi syaratnya berbalik. Bagaimana Tuhan akan memberkati kalau kita masih hidup dalam dosa? Tuhan mau kita berbalik supaya Dia bisa memberi berkat. Tuhan mau Anda berbalik supaya berkat itu turun kepada Anda. Tuhan mau selamatkan hidup kita. Tuhan mau memberkati berlimpah-limpah. Tapi maukah Anda berbalik kepada Tuhan? Tahun 1981, tahun 81, waktu itu masih belum zaman internet, belum zaman situasi yang modern sekarang. Tahun 80 saudara, 81. Dan ada laporan dari California. Ada satu radio yang melaporkan kisah tentang mobil yang dicuri. Jadi ada pencuri mengambil sebuah mobil Volkswagen Bug, ya, mobil VW dicuri saudara. Tapi habis dicuri kemudian yang punya mobil tahu kehilangan dan dia cepat-cepat lapor ke kantor polisi dengan sangat tergopoh-gopoh. Dan polisi di sana, mobil itu bukan barang yang mewah saudara di Amerika. Karena jarak rata-rata jauh dan orang punya mobil itu hal yang biasa. Dan ini mobil tua. Tapi hari itu polisi bergerak dengan sangat cepat sekali. Bahkan mereka sampai buat pengumuman melalui radio. Disiarkan ke beberapa radio. Saudara kan jarang polisi mencari, hanya mencari saja. Hanya pakai hati mereka buat pencarian, laporan, diketik, masukkan. Tapi kali ini polisi sendiri yang sampai ke stasiun radio dan menyiarkan, ya, dicari mobil VW yang hilang. Nah, kenapa saudara? Kok aneh? Apakah mobil itu istimewa? Tidak. Apakah di dalam mobil itu ada emasnya, harta berharganya? Tidak. Apakah yang punya mobil terlalu miskin sehingga mobil itu yang paling berharga buat dia? Ternyata tidak juga. Dan ternyata sang pemilik mobil tidak memikirkan mobilnya. Apalagi kalau di sana saudara, di luar negeri, di Amerika, mereka sudah terbiasa dengan asuransi. Mobil hilang diganti asuransi saudara, enggak pusing, malah dapat yang baru gitu kan. Jadi kenapa sampai apa berharganya mobil ini? Ternyata masalahnya bukan berharganya mobil itu. Ternyata justru berbahayanya mobil itu. Kenapa? Karena sang pemilik itu lapor kepada polisi. Jadi memang ini mobil tua, harganya tidak seberapa, tapi di atas dashboard mobil itu ada kue kering
crackers, saudara. Ada kue-kue kering yang ternyata malam sebelumnya habis diberi racun oleh sang pemilik. Dia sengaja kasih racun di situ karena dia mau ngeracun tikus atau hama yang ada di kebunnya yang luas. Jadi ini satu kotak crackers itu beracun. Dan kalau orang memakannya bisa mati. Karena binatang babi hutan aja bisa mati. Dan itu ada di dashboard mobil. Dan sang pemilik mobil, para polisi menjadi panik. Jangan sampai ini hanya mencuri mobil, tapi sang pencuri juga makan itu atau membawa itu ke keluarganya. Lalu istri dan anak-anaknya ikut makan dan kemudian mati. Waduh. Dan gara-gara itu maka para polisi mereka siarkan rame-rame. Yang mobil ini lapor, segera ini cari ya, jangan makan kue itu karena ini, waduh, dilaporkan, saudara. Karena sekarang polisi dan pemilik mobil mencari mobil itu bukan untuk menghukum atau menangkap si pencuri, tapi mereka berusaha menyelamatkan si pencuri dan keluarganya dari kematian. Jadi pencarian sekarang bukan pencarian untuk menghukum, tapi justru pencarian untuk menyelamatkan. Rescue. Saudara, mengapa Tuhan mengejar hidup kita? Ayo berbalik, ayo bertobat. Bukan untuk menghukum hidup Anda, bukan untuk mempermalukan Anda, tapi Dia mau menyelamatkan Anda. Dia mau memberkati hidup Anda berlimpah-limpah. Tapi syaratnya, ayo berbalik. Tuhan mau pulihkan hidup kita, keluarga kita. Tapi ayo bertobat. Ayo berbalik. Kembali. Perhatikan keluargamu. Perhatikan hidupmu. Perhatikan masa depanmu, pelayananmu, kekudusanmu. Dan biar Tuhan yang melihat. Kembali kepada Tuhan. Biar Tuhan membetulkan kembali segalanya. Yang sudah mundur dari Tuhan, ayo waktunya balik. Yang sudah lama meninggalkan Tuhan, ayo kembali. Yang sudah lari, sudah berbuat dosa, ayo balik. Tuhan mau tolong engkau. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, kembali dari jalan kami yang jahat. Oh, oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, oh Bapa pulihkan, kembalikan paksa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami.
kota kami, dan pulihkan kembali Indonesia, dan pulihkan kembali Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulihkan Tuhan. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Selidiki, kalau ada dosa, ada yang belum berbalik, biar kami berbalik kembali kepada Tuhan. Dan pulihkan hidup kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan pekerjaan kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan pelayanan kami, pulihkan masa depan kami. Oh, jamalah Tuhan, jamalah Tuhan. Bahkan pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Seperti janji-Mu, kalau umat-Mu yang atas nama-Mu disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu, dan berbalik dari yang jahat, Tuhan akan memulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan, pulihkan. Kami berdoa akan bisa menghadapi pandemi ini, bisa pulih. Kami berdoa kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang mau mengacaukan bangsa ini, Tuhan, Engkau yang memulihkan hidup mereka. Orang-orang yang suka mencuri, korupsi, Tuhan pulihkan mereka kembali hidup benar. Tuhan jamah, dimulai dari keluarga kami, hidup kami, pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan bagian apa di mana kami harus berbalik, dan biar hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas hidup kami semua. Berkati semua sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati sepanjang minggu ini. Biar apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok dalam satu kita.